Harus diakui kalau pecinta sepak bola Indonesia sekarang ini sangat antusias untuk mendukung timnasnya. Hal itu tidak terlepas dari terobosan-terobosan baru yang dianggap mampu mengangkat level timnas Indonesia. Yang mana salah satu hal positif tersebut adalah potong generasi. Dan jelas kalau urusan ini kita nggak bisa untuk nggak mengucapkan terima kasih kepada STY yang ibaratnya jadi pelopor. Sesuatu yang mungkin nggak pernah diduga oleh siapapun, karena mungkin juga Coach Shin adalah satu-satunya pelatih yang berani melakukan itu. Untuk itu, ketika beliau udah nggak lagi melatih, PSSI sebisa mungkin harus tetap menjalankan program itu, karena memang regenerasi itu wajib adanya. Jelas regenerasi nggak hanya berlaku bagi pesepak bola yang main di Liga 1, melainkan juga mengarah kepada para pemain keturunan yang ada di luar negeri. Dan selain Belanda, kini PSSI juga udah mulai melebarkan sayap untuk mencari pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Sesuatu yang pada akhirnya membuat kagum banyak pihak, khususnya dari luar negeri, di mana salah satunya datang dari akun YouTube The Give and Go yang secara tegas pernah mengatakan kalau Indonesia adalah Asia La Masia. Timnas Indonesia kini benar-benar berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi. Dan sejak PSSI ada di bawah komando Erick Thohir, pelan namun pasti progres itu makin nyata adanya. Nah, sebagai wajah pesepak bola sebuah bangsa, tentu saja kualitas tim nasional harus terus ditingkatkan. Gak cuma untuk jangka pendek atau menengah, tapi jangka panjang juga harus disiapkan. Dan sejatinya, Indonesia udah mencuri perhatian di gelaran Piala Asia U23. Yang mana ketika itu, sebagian besar pemain yang terlibat adalah mereka yang udah punya jam terbang di level timnas senior. Maka nggak heran, Indonesia benar-benar menjadi sorotan luar biasa ketika mampu lolos sampai keempat besar dengan status tim debutan. Sesuatu yang pada akhirnya mendapatkan pujian dari banyak pihak, khususnya yang dari luar negeri. Seperti akun The Give and Go yang bahkan ketika itu menyebut Indonesia sebagai Asian La Masia. And we're looking at their U23 team, which just beat South Korea earlier today on penalties and qualified for the Olympics. I want to say the first time ever. Somebody check me. It might not be the first time. But they're in the semifinals now. And damn near half the starting 11 that's in the U23 team was in the Asian Cup. Oh yeah, that's how young they are, man. They're the youngest team at the Asian Cup as well, and they made the knockouts, and they kind of collapsed against Australia, but it's Asian La Masia, bro. Lebih lanjut, sebenarnya program ini awalnya memang jadi rencana Shin Tae-yong untuk menciptakan sebuah pondasi tim yang maksimal, di mana yang utama adalah bisa membuat timnas Indonesia bisa diisi nama-nama terbaik di setiap generasi. Akhirnya, selain pelan-pelan membenahi sistem pembinaan, PSSI juga kini mulai bermanuver untuk lebih melebarkan sayap mencari pemain-pemain keturunan di luar negeri. Belanda adalah negara yang paling banyak dituju. Dan seperti yang pernah Mimin bahas, kalau ada 12 pemain berdarah Indo-Belanda yang siap menyusul Jan Schraven, Tim Geppens, dan Bjorn Marx untuk jadi bagian rencana jangka panjang. Yang mana mereka adalah Charles Lewis dari Fortuna Sittard, Julian Urip dari AZ Alkmaar, Kenzo Riedewald dari AZ Alkmaar, Damian van der Vaart dari Ajax Amsterdam, Safi Woenstra dari SC Heerenveen, Aysel de Schepper dari AZ Alkmaar, Noah de Guzman dari PSV Eindhoven, Sam Ivel dari NAC Breda, Kaya Simons dari De Graafschap, Damian Augustin dari Derby County, Quinay Suwarto dari Feyenoord Rotterdam, dan Mark Klein dari Sparta Rotterdam. Nah, nama-nama itu belum termasuk Mauro Zelstra, Ryan van der Pavert, dan Delano van der Heyden yang juga menyatakan siap membela Indonesia. Yap, selain pemain berdarah Indo-Belanda, PSSI juga gencar mencari pemain keturunan generasi pertama dari luar Belanda, seperti yang terjadi pada Welber Jardim dan Matthew Becker, di mana mereka nggak perlu yang namanya naturalisasi karena ibaratnya ketika usianya udah cukup tinggal milih jadi WNI. Nah, semua tahu kan, menurut Pak Hamdan, generasi di Belanda kurang lebih 10 tahun bakal habis. Untuk itu PSSI berinisiasi untuk coba mencari pemain-pemain keturunan lain di seluruh dunia, yang mana sejauh ini udah ada nama Adrian Wibowo, Noah Adnan yang berkarir di Amerika Serikat. Kemudian dari tanah Jerman ada Reno Mans, Daniel Klein, hingga Amar Raihan Berkic yang kita tahu bakatnya nggak benar-benar bisa dimanfaatkan baik ketika di timnas U17 asuhan Bima Sakti ataupun jenjang berikutnya di bawah Indra Syafri. Yap, selain nama-nama tadi ada satu lagi nih, talenta asal negeri Brazil,
yang bisa menjadi aset jangka panjang bagi Indonesia. Dia adalah Nathan Gabriel, putra dari legenda Persijap Jepara, Evaldo Silva, yang diketahui baru aja gabung ke Flamengo U12. Yap, Gabriel sendiri sangat bisa untuk main di timnas Indonesia lantaran ibunya adalah orang Jepara yang menikah dengan Evaldo. Dan bergabungnya Gabriel ke Flamengo jelas sebuah langkah besar karena tim ini bagaimanapun adalah tim besar di Brazil yang pernah dibela oleh nama-nama pemain top macam Ronaldinho, Adriano, David Luiz, hingga Zico. Selain itu, tim ini adalah tim dari Vinicius Junior dan Lucas Paqueta sebelum mereka kini jadi pemain hebat di Eropa. Intinya mereka semua adalah aset berharga yang benar-benar harus bisa dimanfaatkan PSSI agar bisa membela timnas Indonesia. Karena kembali lagi, kalau ingin timnasnya bisa konsisten dari waktu ke waktu, maka regenerasinya ya harus tetap jalan. Dan kembali lagi, selain memperbanyak pemain diaspora, pengembangan soal pembinaan juga harus terus ditingkatkan agar terjadi keseimbangan yang hakiki, kan gitu. Sementara itu, melihat gimana rencana dan manuver PSSI serta perkembangan timnas Indonesia yang sekarang diketahui membuat Malaysia dan Vietnam makin merasa iri. Walaupun di satu sisi mereka juga gengsi mengakui hal itu. Meskipun begitu, tetap ada kok yang respect mengakui, seperti legenda timnas Thailand, yakni Kiatisuk Senamuang, juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baginya dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa konsisten bersaing di top level Asia. Dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini level Indonesia memang berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak, dan terus berkembang. Ucap Kiatisuk dilansir dari TH Sport. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi ini adalah langkah positif yang harus didukung agar terrealisasi. Karena pastinya akan gokil jika timnas Indonesia punya segudang pemain muda yang bisa bermain di berbagai level. Dan hebatnya, sebagian besar dari mereka adalah pemain yang dididik di kultur sepak bola yang maju. Nah, kembali lagi, kalau masih ada yang tanya nasib liga dan pembinaan lokal, tenang, kan udah dibilang kalau Pak Erik beserta jajarannya sedang memperbaiki itu semua, mulai dari sistem, administrasi, dan sebagainya. Jadi untuk liga dan pembinaan dalam negeri, pokoknya emang harus bertahap dulu, karena ya emang segambreng yang mesti dibenahi. Termasuk membenahi mental pemain-pemain yang hobinya battle royale di atas lapangan. Baru setelah itu semua terlaksana, kita mulai berpikir mencari pemain yang minimal teknik dasar, passing control, shootingnya benar dulu. Karena seperti yang Pak Arya Sinulinga pernah bilang, kalau dari bejibun SSB di Indonesia, sangat sulit sekali menemukan pemain yang minimal punya teknik dasar yang benar, belum soal fisik dan lain-lain. Maka dari itu sabar, dan semoga aja nih, semoga dengan adanya pemain diaspora, mereka juga bisa belajar banyak hal sekaligus menjadi sebuah standar baru. Kalau main bola sekarang nggak melulu bisa lari kenceng, gocek sana, gocek sini, kan gitu. So buat semuanya, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.